Boleh jadi Allah membukakan bagimu itu pintu taat, wa ma fatahalaka babal qabul, dan tidak dibukakan bagimu itu pintu kabul, pintu terimanya taat. Kadang Allah membukakan pada kita pintu taat, artinya mau berpuasa, mau bersedekah, mau salat, mau baca Al-Quran, mau menolong orang lain. Ketika sudah dibukakan pintu taat, mau beramal ibadah tadi, wa ma fataha laka babul kabul, dan tidak dibuka pintu kabul, pintu terimanya taat. Kadang cuma satu pintu dibuka, hanya kita mau beramal, kadang belum diterima. Lalu bagaimana Bapak-bapak kita menandakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan juga segala macam ibadah kita, salat kita, sedekah yang kita lakukan, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, bagaimana kita tandai bahwa segala amal itu diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amana bi ni'matil imani wal islam, wa arsala ilaina sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, salah satu adab dan juga kesempurnaan di dalam kita melakukan ibadah puasa adalah harus kita miliki adanya di dalam hati kita, yaitu sifat khauf dan raja. Makna khauf yaitu takut, makna raja adalah harapan. Di ketika kita selesai berpuasa, yaitu ketika tibanya waktu berbuka, jadi harus ada dalam hati kita rasa takut, kekhawatiran. Jangan-jangan ibadah saya hari ini, puasa saya hari ini belum diterima oleh Allah. Dan harus ada sifat raja, harapan. Mudah-mudahan puasa saya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita berdoa, bahkan misalnya ketika salat tarawih didoakan oleh imam, Allahumma ja'al siyamana siyamam maqbula. Ya Allah, jadikanlah puasa kami ini puasa yang diterima oleh Allah. Wala taj'al siyamana siyamam marduda, dan jangan kau jadikan puasa kami puasa yang ditolak, yang tidak diterima. Maka oleh karena itu, dalam kita berpuasa, selesai kita daripada berbuka puasa, harus ada khawatir dalam hati kita, jangan-jangan puasa saya belum diterima oleh Allah. Dan ada harapan, mudah-mudahan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat khauf dan raja itu pada seluruh ibadah kita, Bapak. Bukan hanya pada puasa, seluruh ibadah kita. Pada salat kita, pada sedekah kita, pada bacaan Al-Quran kita, seluruh kebaikan-kebaikan kita lakukan, harus ada dalam hati kita, jangan-jangan kebaikan yang saya lakukan belum diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan, ini harapan, mudah-mudahan seluruh kebaikan amal ibadah yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kenapa kita mesti ada dalam hati itu adab dalam ibadah, yaitu kekhawatiran dan harapan terhadap ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah? Karena di dalam kita berpuasa dan juga di dalam kita melakukan semua amal ibadah kebaikan-kebaikan, yang kita lakukan ibadah itu, walaupun banyak ibadah yang kita lakukan, walaupun penuh puasa kita hingga akhir bulan nantinya, belum tentu puasa kita, belum tentu segala amal ibadah kebaikan kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, belum tentu itu diterima oleh Allah. Walaupun kita sudah melakukannya. Nah, di sini kenapa kadang-kadang tidak diterima? Nah, karena penyebab-penyebab dari kita masing-masing. Karena dalam kita beribadah masih banyak kekurangan. Kadang ketika kita beribadah, ketika kita bersedekah, ada sifat riya. Jadi itu salah satu penyebab tidak diterimanya ibadah. Dan dalam berpuasa juga masih ada kekurangan-kekurangan dalam puasa. Makanya kadang-kadang belum diterima puasa yang kita lakukan dan segala amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sufi besar, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikamnya, rubama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Boleh jadi Allah membukakan bagimu itu pintu taat, wa ma fatahalaka babal qabul, dan tidak dibukakan bagimu itu pintu kabul, pintu terimanya taat. Ada dua macam, Bapak. Kadang Allah membukakan pada kita pintu taat, artinya mau berpuasa, mau bersedekah, mau salat, mau baca Al-Quran, mau menolong orang lain. Ketika sudah dibukakan pintu taat, mau beramal ibadah tadi, wa ma fatahalaka babul kabul, dan tidak dibuka pintu kabul, pintu terimanya taat. Kadang cuma satu pintu dibuka, hanya kita mau beramal, kadang belum diterima. Nah, maka oleh sebab itulah harus ada dalam hati tadi, yaitu rasa khawatir, jangan-jangan ibadah saya ini, puasa saya ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala macam amal ibadah kita, puasa kita, setelah dibuka oleh Allah pintu taat, mau berpuasa, mau bersedekah, mau baca Al-Quran, mau berzikir dan lain sebagainya, setelah kita mau melakukan ibadah taat itu, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita semua, supaya segala amal ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Bapak-bapak kita menandakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala macam ibadah kita, salat kita, sedekah yang kita lakukan, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, bagaimana kita tandai bahwa segala amal itu diterima? Ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, lanjutan daripada kalam hikmah, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun alal qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapati buah daripada amal, buah daripada kebaikan amalnya sekarang di dunia ini, fahuwa dalilun, maka itu merupakan tanda diterimanya amal ibadahnya nanti di hari kiamat. Nah, ini tandanya, Bapak. Tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah, tanda puasa kita diterima oleh Allah, tanda salat kita diterima oleh Allah, tanda sedekah kita diterima oleh Allah. Dalam dunia ini sudah ada buah yang kita dapati. Lalu apa itu buah, Bapak? Buah daripada amal ibadah yang kita lakukan adalah senang hati dan lezat dalam kita melakukan ibadah.
tanda puasa kita diterima oleh Allah, kita semakin ikhlas, semakin rajin, semakin semangat dalam melakukan puasa. Tanda sedekah kita diterima oleh Allah, kita semakin rajin bersedekah, semakin senang untuk bersedekah. Tanda Al-Quran, bacaan Quran kita diterima, kita semakin senang untuk baca Al-Quran, semakin semangat, semakin banyak untuk membaca Al-Quran. Itu tandanya, berarti bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah. Dan segala amal ibadah, segala amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, baik itu menolong fakir miskin, menolong anak yatim, berbuat kebaikan kepada teman-teman dan lain sebagainya, tanda kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah. Kita semakin rajin, semakin semangat, semakin ikhlas untuk melakukan amal-amal ibadah itu. Ini adalah buah daripada amal, sebagai bukti amal ibadah itu diterima nantinya di hari kiamat. Maka apabila buah itu belum kita dapati, Bapak-bapak, belum ada kelezatan dalam ibadah, belum ada keikhlasan dalam beramal, belum senang dan ridha dalam melakukan ibadah, ini kita harus takut, jangan-jangan ibadah saya belum diterima oleh Allah. Kadang-kadang misalnya dalam berpuasa, kita tidak dengan ridha berpuasa, tidak dengan senang, tapi dengan keberatan. Ketika kita bersedekah, berat hati kita untuk bersedekah, walaupun cuma 10.000. Ini bila masih ada berat dalam kita melakukan sedekah dan juga segala amal ibadah, berarti itu sebagai tanda ibadah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, termasuk puasa yang kita lakukan, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Maka ketika kita mendapati buah daripada amal ibadah yang kita lakukan, buah daripada puasa yang kita lakukan, maka semakin hari hati kita itu semakin senang untuk ibadah, semakin ikhlas untuk beribadah, semakin gembira kita dengan berpuasa, semakin gembira kita dengan melakukan salat, semakin senang, semakin ikhlas kita dalam bersedekah, semakin senang dan semangat dalam melakukan semua amal-amal ibadah kita berupa kebaikan-kebaikan. Dan sebagaimana juga yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW di dalam beribadah, beliau menyebutkan dalam satu hadis, u'budullaha firridha fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma takrahuna khairun kasirun. Beribadahlah kepada Allah dalam keadaan ridha. Arti ridha senang, semangat, suka, gembira, itu namanya ridha. Fa illam tastati'u, apabila kalian tidak mampu, fa fis sabri, maka lakukanlah ibadah dalam keadaan sabar. Contoh Bapak, kita dalam bersedekah, lakukanlah sebenarnya sedekah itu ketika bersedekah dengan ridha, dengan senang, gembira kita ketika mengeluarkan harta kita, uang kita. Apabila tidak mampu senang, ridha, maka fa fis sabri, maka dengan keadaan sabar. Kita enggan untuk bersedekah, ini contoh, enggan untuk bersedekah, tetapi tetap bersedekah, tapi dengan sabar. Kita malas untuk baca Quran, ya? Lebih rajin kita, lebih semangat untuk baca WA, lebih semangat untuk browsing di HP. Tidak ada semangat untuk baca Al-Quran. Jadi tetap bacakan Al-Quran, paksakan diri dengan sabar. Maka ini adalah sabar dalam ibadah. Kita tidak ada ridha dalam berpuasa, tetap lakukan puasa tapi dengan sabar, yaitu sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap melakukan ibadah, sabar dalam berpuasa, sabar dalam bersedekah walaupun berat, sabar dalam baca Al-Quran, sabar dalam salat, baik salat fardu maupun salat tarawih.
Tidak mampu kita datang setiap malam ke masjid untuk melakukan salat tarawih. Tetapi paksakan, datanglah untuk salat tarawih dengan keadaan sabar. Karena orang yang sabar dalam ibadah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena pahala orang yang sabar itu diberikan oleh Allah tak terhingga banyaknya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas bagi orang-orang sabar itu pahala yang sangat banyak, bighairi hisab, dengan tanpa tak terhingga. Artinya diberikan pahala dalam kita sabar dalam ibadah ini, pahala yang berlipat ganda, tak terhitung berapa jumlahnya. Begitu juga diberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu sabar dia dalam beribadah. Sabar tidak makan, tidak minum dari pagi hingga sore hingga maghrib. Sabar, ya kan? Tidak melakukan hubungan suami istri. Sabar, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sabar dia. Jadi diberikan pahala bagi orang puasa itu, yaitu pahala orang-orang sabar, yaitu dengan pahala tak terhingga. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ini sebagai contoh, kita berikan contoh. Orang ketika ditimpa sakit ataupun tubuhnya luka, untuk minum obat, kadang-kadang obat itu pahit ataupun obat luka yang sangat pedih ketika dipakaikan obat, kita tidak ada ridha, senang. Tetapi tetap kita minum obat walaupun pahit, tapi dengan sabar. Nah, itu sebagai contoh sabar terhadap melakukan ibadah. Kenapa terhadap penyakit kita mampu sabar? Sabar untuk minum obat, sabar untuk berobat, bahkan sabar ketika kita datangi tempat-tempat berobat, menunggu antrian berjam-jam, sabar kita demi mendapatkan obat, demi mendapatkan kesembuhan. Kenapa di dalam ibadah, di dalam berzikir, dalam baca Quran, dalam bersedekah, dalam salat, tidak sanggup kita sabar? Padahal hanya sebentar. Salat fardu yang diwajibkan oleh Allah, lebih kurang 10 menit kita lakukan. Kenapa kita tidak sabar? Berzikir misalnya hanya sebentar. Kenapa kita tidak sabar? Bersedekah, mengeluarkan harta, hanya sedikit itu daripada segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit kita sedekahkan. Kenapa tidak sabar? Maka oleh karena itu, sebagaimana anjuran Nabi tadi, beribadahlah kepada Allah, berpuasalah kepada Allah, salat, baca Quran, bersedekah, berzikir dan lain sebagainya dengan keadaan ridha, senang, gembira, semangat. Apabila belum mampu ridha, maka fafis sabri, maka beribadahlah dalam keadaan sabar. Maka di dalam sabar dalam ibadah itu akan diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda, yang tak terhingga banyaknya. Begitu juga diberikan bagi kita, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa kita, segala macam ibadah kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, kebaikan kita, setelah dibukakan oleh Allah pada kita, mau kita melakukan ibadah, mau berpuasa, mau beramal, maka mudah-mudahan juga Allah membukakan bagi kita pintu diterimanya taat. Sehingga dengan berakhirnya Ramadan nanti, kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan yaitu itqum minan nar, yaitu bebas daripada api neraka. Dan mudah-mudahan segala macam ibadah kita diterima oleh Allah dan dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan sehingga dapat kita selesaikan ibadah puasa ini, segala macam ibadah dalam bulan Ramadan ini hingga akhirnya nanti, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Dan nantinya bagaimana kita hari ini berkumpul di sini di dalam satu tempat ibadah, duduk bersama, maka mudah-mudahan semoga Allah kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah di dalam syurga bersama para nabi,
Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurang mohon maaf, tentunya banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.